Dark wave. Bahan baku yang kita pilih pun itu adalah bahan-bahan baku yang alami. Jadi kita meminimalisasi atau kita menghindari namanya kimia. Jadi kayak hidroquinon, kemudian kayak merkuri, steroid itu kita nggak ada sama sekali. Jadi jangan berharap kayak kita nanti baru pakai sehari tiba-tiba putih gitu. Aduh, itu ajaib banget kan gitu. Nah, itu gue nggak. Jadi gue lebih suka adalah enjoy the process. Maksudnya bukan berarti lama, enggak, cuma ada proses maksudnya ya masih make sense, nggak harus nunggu setahun sih gitu, tapi maksudnya make sense dengan berapa minggu pun udah kelihatan gitu. Ini ada teman laki gue sampai bilang, oh gue baru pakai 2 hari kelihatan glowingnya ya, maksudnya itu tapi bukan berarti kita ada yang perubahan yang gimana, tapi ini kelihatan bersihnya gitu loh. Dan kalau misalnya dibilang nanti takut merah-merah segala macam, karena kita punya satu serum ini multifunction. Jadi multifunction itu bisa pakai dengan semua jenis kulit. Dan maaf banget misalnya sebelumnya dia udah pakai obat nanas segala macam yang mengandung bahan-bahan yang menyeramkan, misalnya kayak merkuri, hidroquinon ataupun steroid, itu dengan produk gua pasti akan di detox dulu. Pasti dibersihin dulu gitu. Karena itu kan racun. Bener, itu kan racun kan. Jadi itu pasti dikeluarin dulu sama produk gua untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena untuk unsur yang ada yang itunya itu agak serem banget kan. Jadi kita menghindari itu sih. Itu. Kalau berhenti tuh pasti langsung ya balik lagi. Iya, gitu, benar. Balik lagi ke sebelumnya gitu kan. Iya. Mukanya agak-agak Malah kadang-kadang tambah hancur. Gitu Betul. kan. Malah tambah hancur. Soalnya waktu itu sepupu gue sempat dia pakai salah satu brand gitu, abis itu mukanya yang mengkilat banget gitu kan, tapi pas dia udah 5 tahun pakai karena dia takut kan, katanya 5 tahun udah harus ganti, dia stop, mukanya jadi makin banyak sih itu. Iya, makanya itu yang gue hindari, yang efek seperti itu. Jadi untuk di Jolis mau produk kesehatannya maupun produk kecantikannya itu nggak membuat orang ketergantungan. Jadi lo akan tetap mendapatkan hasil yang seperti itu dan ini aman banget gitu. Gue jadi semakin penasaran juga nih sama produk. Terus kayak langsung pengen nanya nih, apa ya gitu kan skincare-nya gitu kan. Mungkin bisa lebih glowing gitu kan kayak. Jadi gitu kan. Jadi gue ada produknya itu masih, gue bisa bilang marketnya masih biru banget karena itu dari jus mulberry. Jus mulberry. Jadi dipakainya tuh jadinya kulitnya jadi lebih kenyal, terus lebih kayak ke glass skin gitu. Yang kayak gitu. Gimana gitu. Iya, jadi pas dipakai diaplikasikan tuh kayak dingin gimana gitu. Boleh lah ya. You must try sih. Abis ini ya gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, silakan. Ke pertanyaan berikutnya. Jadi aku sambil nyontek ya. Apa yang membedakan Jolis dari kompetitor lain nih Kak? Misalnya mungkin kayak ya brand-brand yang ternama ya mungkin ya. Terus jadi tuh sehingga kayak calon konsumen itu kayak lebih milih produk Jolis gitu, tentunya ya produk Jolis lah gitu. Produk yang brand mungkin mahal ya udah lo lewat gitu, mending Jolis aja gitu kan. Ya, oke, ini sih sebenarnya yang tadi kayak gue ngomongin ya, maksudnya dengan apa sih yang uniknya tuh gini, gue bener-bener mau membuat Indonesia ini bangga. Jadi dan value-nya adalah dimana gue mau ngangkat Indonesianya ini ke rancah internasional. Tapi gue tahu bahwa market Indonesia ini beberapa memang fokus dengan nominal makin mahal berarti quality ada kan gitu ya kan. Tapi gue juga mau memperlihatkan ke mereka bahwa lu bisa loh dengan produk lo mungkin mahal karena lu ada proses dari sebelah sana, dari negara mana untuk kesini dan segala macam. Tapi kalau gue mau ngasih lihat bahwa ini produk yang diproduksi di Indonesia dengan kualitasnya lu bisa compare kan gitu ya, lu bisa compare dengan lu bisa cobain, bandingin, dan gue booster gitu loh, maksudnya this is aman banget gitu kan ya. Dan bagi gue dimana memang harus sehat dulu deh, lu utamanya lu sehat dulu gitu loh. Yang uniknya di gue adalah gue ngutamain sehat dulu. Mungkin produk-produk yang luar akan menjanjikan, maksudnya produk gitu ya, pasti bakal putih gitu. Ya, maksudnya produk luar tuh bukan produk dari luar negeri, maksudnya produk-produk pesaing misalnya
pokoknya dalam 30 menit langsung putih, misalnya kayak gitu kan. Itu ya Ini misalnya, banget ya. ya misalnya kayak gitu. Cuma lu harus smart sih sebagai pembeli saat ini. Maksudnya lu harus memikirkan masa depan lo seperti apa gitu loh. Maksudnya boleh saat ini instan tapi efeknya seperti nanti apa, apa gitu, betul iya. kayak gitu. Itu sih yang akhirnya gue mau mengkampanyekan bahwa yuk kita mulai sehat. Dengan sehat ini, dengan lu bisa menerima diri lo, lu merawat diri lo dengan baik dan benar, lo bisa mendapatkan hasil yang maksimal banget. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan cantik itu pasti akan mengikuti gitu ya. Betul. Betul banget. Jadi cantik itu bukan dari luar doang sih ya Maya. Betul, betul. Dalam juga pasti udah cantik. Karena sih. gini, lu pernah gak sih ngerasa kayaknya kayak ini cewek biasa aja atau ini cowok biasa aja, tapi pas ini kok menarik banget gitu ya? Karena dari dalamnya, dari kepribadiannya juga sebenarnya ngaruh kan gitu. It's not about just physical kan gitu. Betul banget, nggak harus fisik sih, dari dalam diri aja tuh sebenarnya cantik juga. Ya keluar sendiri lah auranya ya. Betul. Itu betul banget. Nah mungkin nih Irma sendiri ada nggak sih challenge yang benar-benar kayak wah gila nih challenge gue banget, terus tapi Irma bisa menghadapinya gitu. Wah ini challenge ya pastilah ini challenge ada, tapi gue bisa proses gitu. Mungkin kok kayak nangis-nangis gitu ya, darah gitu kan kayak yang mau cerita sebelumnya nih di balik layar ya, nangis-nangis darah gitu, tapi gue bisa laluin ini gitu loh, gue mampu gitu loh. Jadi sebenarnya gini sih, as entrepreneur memang itu nggak semudah itu sih. Maksudnya as entrepreneur lo nggak bisa atau lo melihatnya gila ya dia enak banget nih usaha kayaknya banyak duitnya langsung duitnya banyak nih. Ya. Maksudnya baru berapa lama jadi entrepreneur kok kayak tiba-tiba bisa gitu kan. Maksudnya, tapi lo harus lihat perjuangan di balik itu sih. Maksudnya seberdarah apa dan segala macam. Challenge sih pasti ada lah. Challenge itu pasti ada. Challenge itu dari eksternal, internal itu pasti dapat sih gitu. Maksudnya tapi dengan begitu gue mengamini dan meyakini adalah saat lo ada challenge, saat lo dihadapi dengan challenge itu adalah pendewasaan buat diri lo, buat bisnis lo, untuk lo lebih bijak. Karena saat lu sekarang misalnya lu baru di level 1, gue mengibaratkan sebenarnya entrepreneur atau hidup lu tuh seperti main game sih. Gue selalu ngobrol, jadi gue sama laki gue itu membiasakan diri untuk namanya, kita nih hektik banget kan ya. Dari Senin sampai Minggu tuh pasti hektik banget kan. Gak ada waktu yang bener-bener kayak santai gitu ya. Pilotok oke lah pilotok, tapi gue akan menyediakan waktu banget gitu ya. Gue sama dia tuh komit banget, kita harus ada waktu sehari tidak diganggu. Khusus berdua aja. Khusus berdua, bukan sayang-sayangan ya, bukan ya. Tapi maksudnya gue takut salah paham nih. Maksudnya satu hari ini bener-bener kita sama-sama belajar satu sama lain. Jadi dia belajar apa, gue belajar apa, kita bener-bener bertukar di situ gitu. Dan maksudnya pembelajaran itu bukan hanya dari yang lo baca, tapi pembelajaran misalnya dari kejadian-kejadian apa tuh kita, gue mau tahu dari sudut pandang dia seperti apa, dan dia mau tahu sudut pandang gue seperti apa. Dari situ gue lebih bisa memahami banyak mengenai entrepreneur. Lu harus nggak bisa nih kayak begini lu langsung give up dan segala macam. Jadi lebih punya hope saat lu bisa melihat dari helicopter view gitu loh. Maksudnya oke, mungkin di bawah ini kita habis kecelakaan atau apa segala macam, tapi secara pas lu ngeliat dari helicopter view, oh ternyata kecelakaan ini cuma sebentar lagi nih udah nyampe nih dengan gunung pemandangan yang indah dan segala macam yang kayak gitu kan. Duit yang banyak gitu ya, berlimpah-limpah gitu ya. Dan gue sama laki gue gini, ngomongin duit ya, maksudnya gue sama laki gue itu dari awal selalu bilang adalah kita nggak bisa value-nya duit. Iya. Maksudnya gue selalu menghindari value-nya duit. Even ada orang yang kerja sama gue, maksudnya kita partner atau apa, value-nya duit itu gue pasti menghindar. Kenapa? Kalau value-nya duit di awal, berarti dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit. Setuju so, sih. Apapun itu ya, iya. Jadinya malah ya. Duit kalau kata laki gue, duit semakin dikejar, lu makin jauh loh. Iya. Lu mau ngejar duit atau duit yang ngejar kita? Pilihan ya. Gitu. Keren banget sih ini. Belum. Luar biasa banget ya, masih muda, seumuran aku ya. Aduh, seneng loh ini umurnya berapa ya? Umurnya berapa? Kamu masih 17 tahun ya? Oh, aku juga deh kalau gitu, aku 16 deh kayaknya. Masih anak kuliah kan?
ya, aku kayak anak SMA gitu kan. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti challenge itu pasti ada ya. Pasti ada, Ya. ada Mungkin banget. lah nggak ada, apalagi menjadi entrepreneur ya kan. Karena gini, orang lu belajar deh dari orang-orang besar. Dia udah gede pun, misalnya kayak si Indofood ataupun si Astra lah, udah punya nama pun dia bisa jatuh loh. Pasti. Tapi mereka sangat bersyukur saat jatuh. Ya. Kenapa? Saat jatuh gue juga bersyukur. Kenapa? Karena itu berarti ada waktunya untuk kita belajar. Saat lu belajar, saat lu itu penyempurnaan. Jadi makanya kalau misalnya dibilang gila lo mak hebat segala macam, maksudnya gue menghindari untuk cepat puas. Saat lu ngomong lu puas, lu bilang oke dan segala macam, berarti itu progress toh. Iya, progresnya nggak akan berjalan gitu. Exactly. Ini luar biasa teman-teman cewek Box Media, jangan lewatin nih. Luar biasa itu kayak di perusahaan saya sebelumnya loh, luar biasa gitu. Nggak boleh bahas ya. Ada kode yang luar biasa. Tapi udah lupa ya, udah. Nggak mau inget lagi. Masa lalu. Oh ya, masa lalu. Jadi sekarang lihat masa depan. Iya. Udah berlian banget sih. Aduh, berlian ya kan. Oke, lanjut ya. Ya. Sambil nyontek pastinya. Menurut Irma sendiri nih, apa sih yang membuat bisnis health and beauty care ini kayak bisa bertahan lama gitu? Oke, apa yang membuat health and care ini atau health and beauty ini lebih bisa bertahan lama? Sebenarnya di setiap semua usaha ya, bukan hanya health and beauty menurut gua, tapi setiap lu mau merintis satu usaha dan lu mau mempertahankan perusahaan, itu adalah intinya inovasi, creativity. Jadi kalau lu tidak berinovasi, maka lu akan punah sih. Jadi di situ aja kali ya, yes, kayak exactly. udah nggak berkembang juga gitu ya. Jadi gue juga minta ke anak-anak gue, maksudnya keluarga gue di dalam kantor ini selalu gue bilang adalah lu harus berinovasi. Jadi ada penilaian mereka itu yang paling utama adalah inovasinya seperti apa. Karena kalau misalnya lu nggak berinovasi ya lu akan punah sih sebenarnya gitu. Jadi lu tanya apa yang bisa tetap bertahan, ya lu harus berinovasi. Iya, banyak kreativitas ya. Iya, harus kreatif. Dan lu nggak boleh. Pokoknya gue selalu bilang juga ke anak-anak bahwa lu nggak boleh takut salah. Iya. Dari salah itu justru adalah lu berkembang, lu belajar. Tapi juga berarti bukannya sama juga dodol ya, maksudnya diulang-ulang terus salahnya, nggak gitu Salahnya juga. ya pasti sekali aja Iya, ya, gitu. teman-teman jangan diulang-ulang ya. Tapi itu jadi pelajaran buat kita ya, Maya. Jadi bisa berproses gitu, mungkin bisa jadi kebalikan gitu, dianya yang sukses atau jadi bos kita gitu kan ya. Ya kan dianya yang bisa lebih kecil lah ya dibanding kita ya. Oke, lanjut ya ke next pertanyaan. Jadi kan tadi kan challenge ya nih, aku lebih kayak ke selama pandemi ini kan pasti ada ya challenge yang benar-benar tuh Irma kayak, duh gue gak kuat gitu kan, gue kayak pusing banget gitu, itu ada gak? Pasti ada, nggak mungkin kan? Pasti ada ya. Pasti ada. Bullshit kalau orang bilang nggak ada. Oke, itu apa tuh kalau kita boleh tahu tuh? Oh banyak sih, banyak banget. Maksudnya dari secara internal juga ada, secara eksternal juga ada. Sampai kemarin gue baru pikir kan, masa iya? Kemarin gue baru ngobrol sama anak gue, sama laki gue juga, maksudnya sama tim. Gue baru kemarin loh kepikiran, masa iya sih jadi orang gede. Maksudnya gue bersyukur banget ya, jadi orang gede tuh kayaknya nggak perlu jadi harus ditipu orang atau segala macam. Jadi ya semua, maksudnya gini, setiap orang pasti ada secara pembelajaran yang berbeda-beda sih. Tapi gimana lu menyikapi? Mungkin makanya kalau misalnya kayak gue nih kemarin, aduh kayak berasa ditipu, ya gue lebih berpikir atau lebih fokus adalah yaudah kita nggak usah mikirin yang ditipunya ini, nggak usah ditipunya ini, tapi ya udah kita tetap nyelesain tanggung jawab kita. Tapi ya udah Tuhan itu mau ngasih pelajaran apa sih gitu ke kita gitu, maksudnya Tuhan nih mau ngasih pembelajaran buat kita nih lewat yang mana gitu, untuk apakah memang karena gini, tipikal gue sama laki gue tuh sebenarnya sama, orangnya tuh yang nggak pusing sama duit.
maksudnya bukan karena berlimpah ya, maksudnya tapi ya udahlah gitu loh, kalau misalnya duit masih bisa dicari gitu loh. Tapi mungkin ini adalah teguran dari Tuhan bahwa lu nggak bisa kayak gitu juga, kayak gitu mungkin kan. ada sesuatu pelajaran gitu yang bisa diambil ya Kak. Iya Jadi, iya. oh ya udah gitu, mungkin gue kurang ini gitu ya, mungkin gue kayak terlalu ya apa gitu kan, mungkin gue terlalu Karena gue nganggapnya kok kayaknya semua orang sama ya sama gue, maksudnya ya nggak mungkin lah ini mereka niat baik dan segala macem nih kayak iya, gitu. padahal Sedangkan pada semuanya itu iya. sama gitu kan Dan ya. padahal ya gue ini tipikal yang sangat bisa dibilang berhati-hatinya luar biasa aja. Jadi kalau gue mau bangun sesuatu nih, laki gue tahu banget, bangun sesuatu gue udah harus tahu value yang mau gue kasih ke masyarakat apa. Gue tahu model bisnisnya kayak gimana, sampai gue tahu revenue dari mana, gue sampai tahu mau ngeluarin duit dari mana. Itu aja pasti bisa. Tapi itu semua pasti campur tangan yang di atas ya, maksudnya yang di atas mau ngasih ingetin kita apa, pembelajaran apa ya. Apa yang harus diambil ya kan, pembelajaran yang diambil. Jadi challenge sih pasti adalah, sampai nangis ya pasti adalah. Yang orang lihatnya mungkin, mak lo enak banget sih gitu. Aduh, udah deh lu Saya gak usah enak bilang banget enak sih, banget gitu. ya kan. Lu nggak tahu sebenarnya apanya setusuknya Iya, gitu. nggak tahu ya. Oke, lanjut ya, Maya. Kalau boleh tahu nih sih, Ma, kan pasti ada kontak personnya dong, ya kan, yang bisa ngubungin nih. Mungkin teman-teman pada mau tahu skincareannya yang harganya berapa sih gitu kan, range harganya, ataupun ada Instagramnya ya kan, boleh lah Irma share di sini langsung. Boleh. Kalau gini, kalau skincare gue memang lebih fokus tadi karena gue maunya adalah pangsanya ada 80% market Indonesia, jadi gue membuat angkanya pun 80% populasi Indonesia, yang which is nggak, jadi gue masih ada yang 100-an sampai yang paling mahal tuh di 400. Kalau untuk nutritionnya 600, jadi nggak nyampe. Yes, exactly. Dan lo for your info ya, maksudnya kita punya produk itu benar-benar pionir yang belum pernah ada di Indonesia, belum pernah ada di Singapura, maksudnya di Asia benar-benar Jolis yang ini. Yang ya benar-benar Jolis yang ini punya Indonesia yang bisa siap ke rancah negara lain, dan itu harganya pun masih ya bisa dibilang bersahabat di kantong gitu, kayak gitu. Itu bersahabat banget ya, mungkin dibanding produk lain ada ya guys, pasti ya teman-teman ya. Dengan maksudnya ya. gini, dengan kualitas yang memang gue jaga banget. Jadi pas gue bangun ini bener-bener gue jaga banget, karena ini produk belum pernah ada. Sampai gue sama laki gue pun itu sampai jam 1:30 malam ya di pabrik. Dan itu nyobain jadi dan belum makan, dan itu harus minum glek sampai yang aduh perutnya sakit segala macam kayak gitu. Dan pabrik sampai jam 2 pagi. Iya betul. Sampai belum makan juga loh teman-teman ya. Jadi ya luar biasa. Produknya juga harganya oke gitu. Jadi kalau misalnya mau kemana gue carinya, lo boleh lihat ke Instagram aja. Instagram boleh di Jolis Official gitu kan, atau lo boleh juga ke website kita. Website kita itu di www.jolis.co.id. Itu udah bisa langsung pesan ya. Ya bisa itu boleh. Atau Jadi mungkin ada PIC yang bisa dihubungin adminnya gitu, langsung ke kontaknya gitu. Bisa. Nanti ada. Oke. Ini tuh pertanyaan terakhir sih sebenarnya, lebih kayak Irma bisa promosiin dong yang bener-bener tuh kayak unik gitu ke teman-teman JRW, kayak ya mungkin kayak buat Iriel yang Jolis ayo dong gitu. Jolis tuh produk yang luar biasa banget gitu kan. Jolis tuh yang kece banget dan pas banget di kantong, dan itu nggak ngerugiin lu kok buat beli Jolis gitu. Oke, jadi gini, kalau misalnya mau cantik itu mulai dari diri lo. Jadi dari dalam diri pun kita udah persiapin. Lo minum nutrition. Jadi nutrition lo misalnya kayak lo lagi makan nih. Lo makan udah puluhan tahun, lo nganggapnya gua ke belakangnya lancar kok dan segala macam. Tapi lo nggak pernah tahu bahwa itu ada endapan-endapan racun, ya kan? Yang akhirnya biar lo capek lo dan segala macam. Nah, kita udah persiapin itu dari awal sampai akhirnya. Jadi cantik itu bukan hanya dari luar tapi harus dari dalam, dan di sini Jolis mempersiapkan lo dari dalam maupun dari luar untuk kecantikan maupun ketampanan lo. Wow, dari dalam, dari luar itu udah siap. Semuanya. Dan bukan hanya itu, kita juga produknya ramah di kantong, ramah lingkungan, ramah di kantong. Dan di sini gue juga masih tahu kalau misalnya lo beli produk Jolis dengan kondisi perekonomian seperti ini, sebenarnya adalah Jolis pengen kalau lu tadi kan kita bilang happiness kan.
ada tagline-nya healthy beauty happiness. At the end-nya happiness itu adalah dengan kulturnya Indonesia suka berbagi. Bener ya? Dengan lu membeli produk Jolis sebenarnya lu membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara adalah kita membantu melalui pahlawan perekonomian, which is adalah UMKM. Jadi setiap lu membeli produk Jolis, kita akan sisihkan sekian rupiahnya untuk membangun dan mendevelop ulang UMKM yang kena dampak dari corona ini, ya dari COVID ini. Keren banget sih ini teman-teman. Gitu. Irma, ya kayak harus kayak Irma mungkin ya. Wah jangan dong, setiap orang itu unik loh, jangan harus kayak saya. jangan. Setiap orang itu unik loh. Kata-kata unik terakhir nih dari Irma buat teman-teman JRW. Terakhir yang bisa kayak diingat-ingat gitu, kayak di terngiang-niang di kepala gitu. Aduh, gue harus ke tempat Jolis kayaknya ya, gue harus kepo sama Jolis itu gimana gitu. Oke, kalau misalnya mau ke Jolis boleh banget karena gini, visinya Jolis sendiri adalah untuk menjadi jawaban semua masyarakat Indonesia. Saat lo memang sekarang lagi kondisinya bingung atau ingin mencari jawaban permasalahan gitu ya, tapi tolong jangan permasalahan pernikahan ya kan. Saya bukan iya kan, cuma lo mau mencari salah satu mewujudkan salah satu impian lo dan segala macam, lo boleh datang ke Jolis gitu, karena Jolis menyiapkan untuk dari sisi bisnis maupun dari sisi ya lo memakai produknya kan gitu kan. Jadi semoga gue bisa membantu lo semua yang memang lagi mencari jawabannya sebenarnya apa sih yang gue harus lakukan dan segala macam dengan kondisi seperti ini. Oke, ini keren banget ya teman-teman, dan ini udah akhir dari segmen kita. Terima kasih. Makasih banyak ya. Terima kasih. Aku udah main-main ke sini, aku udah diundang ke sini juga sama Irma. Luar biasa banget ya, entrepreneur yang benar-benar sukses. Belum. Kalau dibilang sukses nanti kita stop. Jadi langsung berhenti. Iya. Masih dalam berproses untuk menjadi seorang yang luar biasa, yang sukses. Jadi teman-teman bisa banyak belajar dari Irma. Jangan lupa untuk terus pantengin JRW Box Media. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Makasih banyak Irma. Thank you Nita. Thank you banget sudah mampir-mampir jauh dari Bekasi ke sini ya kan. Iya, bagaikan planet dari bumi ya. Ya, kamu nggak apa-apa turun ke bumi kan. Oh, iya. Oke, makasih banyak ya. Thank you. Sampai ketemu lagi.